lama-lama ya, karena mengejar itu ya. Bukan berlama-lama, tepat waktu. Oh, tepat waktu itu, sesuai dengan kontrak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita Juas Miko. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ya, tamu spesial ya. Putra Bangsa, Putra Bangsa. Kalimantan Barat, dan alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Siapa ya? Nah, saya perkenalkan untuk bintang tamu kita hari ini sangat spesial sekali. Salah satu awardee dari beasiswa yang paling banyak peminatnya di Indonesia, yaitu LPDP. Siapa beliau? Nah, saya persilakan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan, Pak. Gitu. Okay. Halo, nama saya Ahmadi. Udah jelasin tadi, saya alumni di kampus ini, kampus Fakultas Ekonomi. Dulu Fakultas Ekonomi belum ada bisnisnya. Ketika saya kuliah di sini, sekarang sudah ada bisnisnya, jadi FEB sekarang. Dan betul, memang disampaikan oleh Siapa? Kak DJ. Kak DJ, kakak ya dipanggil ya. Padahal Bu. Panggil Bu DJ, Kak DJ. Bahwa saya alhamdulillah kemarin ketika melanjutkan studi S2 saya dibiayai oleh LPDP. Jadi mungkin sederhananya aja kita hari ini nih mau membahas sedikit tentang LPDP karena mumpung ini ya Pak Ahmadi ya, ibaratnya Indonesia, pemerintah sendiri itu kan mau berusaha memajukan SDM-nya, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan beasiswa. Jadi ya ibaratnya bisa memperpanjang harapan bahwa setiap orang di Indonesia itu mampu untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, nggak hanya cuma S1, S2 dan S3 juga. Ya, dan memang alokasi anggaran untuk dunia pendidikan memang lebih besar ya. Lebih besar ya, dan sebenarnya memang harus lebih dibesarkan ya Pak Romi ya, kalau secara ini ya, ilmu ekonominya ya Pak Romi. Nah, tapi kita sederhana aja, kan pasti banyak nih yang penasaran gimana sih sebenarnya cara supaya kita ini, terutama kalian yang dari Fakultas Ekonomi Untan, pengen nih bisa mendapatkan beasiswa. Nah, apalagi beasiswa dari LPDP, apa aja sih yang harus dipersiapkan? Nah, di sini Bang Ahmadi, Bang ya? Ya, Abang aja ya. Abang-abangan. Nah, di sini beliau akan menceritakan gimana sih kemarin prosesnya ya Bang ya? Atau mau tanya jawab atau mau mulai share cerita nih Bang? Ya, Gimana bebas? Oh gitu. Kalau gitu kita mulai pertanyaan pertama kali ya. Gimana sih cara kita dapat informasinya Bang? Oke. Kalau informasi beasiswa LPDP sebenarnya sudah lebih mudah saat ini ya. Kalau boleh cerita, zaman saya ngambil atau mencari beasiswa itu di tahun 2014. Saya lulusnya 2013. Kemudian saya waktu itu masih memberontak, nggak mau kerja ya. Saya pergilah mengelana sambil mencari beasiswa. Nah, untuk beasiswa LPDP sendiri di zaman itu informasinya masih sangat sedikit ya. Tapi websitenya masih sama sampai hari ini, itu langsung aja di googling www.lpdp.com. Simple ya? Simple. Atau cari aja di Google LPDP udah. Halaman pertama yang ditampilkan dan entry yang pertama pasti langsung ke situsnya LPDP. Tapi di luar dari itu, pasti sekarang sudah banyak ya semacam ya mungkin blog gitu kan, atau vlog, atau misalnya YouTube yang membahas tentang LPDP. Di mana informasi-informasi umum itu pasti sudah menjadi rahasia umum lah. Sudah bisa dicari tahu, sudah bisa disiapkan, bahkan mereka juga ngasih trik gitu kan, tips untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Balik lagi pertanyaan tadi, di mana cari beasiswa? Cari Google. Oh gitu. Google adalah segala bantu. Google. Jawaban Google, atas Google. pertanyaan Anda. Nah, berarti kan tadi ya kita nyarinya nih via Google. Terus kan LPDP nggak mungkin ya Bang ya, cuman sekedar ngasih kita apply aja gitu kan tanpa harus mempersiapkan apapun. Nah, jadi kemarin nih waktu sebelum meng-apply, entah itu dari masa kuliah, dari awal S1 sampai akhirnya nge-apply, itu kira-kira persiapannya kayak gimana coba Bang? Oke. Mungkin saya langsung bagi aja ya, karena proses mendaftar LPDP sekarang sudah dipisah antara dalam negeri dan luar negeri. Dulu di zaman saya ngambil itu, di tahun 2014 ketika saya sudah mulai apply, itu masih satu jalur. Tidak ada jalur-jalur lain. Pokoknya LPDP
buka, daftar, nanti baru di dalamnya tes, kalau lulus mau kemana, gitu ya? itu bisa, mau dalam negeri, luar negeri bisa. Nah kalau sekarang sudah berbeda, jadi langsung saya aja sampaikan persiapannya. Kalau jalurnya kira-kira kawan-kawan mau kuliah lagi di dalam negeri, pastikan yang jelas ya punya TOEFL, ya karena TOEFL masih bisa dipakai di Indonesia. Tapi kalau keluar, TOEFL itu masih selektif. Untuk negara-negara Asia seperti Malaysia gitu kan, atau misalnya ke Thailand, itu mungkin masih menggunakan TOEFL. Tapi kalau sudah beda benua, Eropa misalnya, atau Australia, tentu kita harus nyiapin IELTS. Nah, kalau IELTS itu persiapannya berbeda dengan TOEFL. Kalau kita dulu waktu kuliah, asalkan jago bahasa Inggris aja gitu kan, kemudian tes TOEFL, insya Allah langsung ternilai. Masih aman lah masih gitu aman ya. lah. Yang penting kita waktu kuliah betul-betul bahasa Inggrisnya gitu kan, nggak pernah tes TOEFL, baru pertama tes TOEFL dapat nilai tinggi itu wajar. Tapi kalau IELTS itu agak tricky. Setuju. Walaupun kita udah sering pakai bahasa Inggris tiap hari, tapi kalau nggak pernah memang les IELTS sendiri, bisa jadi IELTS-nya nggak pernah cukup gitu kan. Umumnya sih 6,5 ya kalau ke Eropa untuk S2. Kalau S3 saya tidak tahu, tergantung kampusnya. Tapi kalau umumnya rata-rata mintanya minimal 7 untuk S3. Tuh. Kenapa saya sampaikan yang pertama dulu tentang bahasa? Karena biasanya ini paling sulit. Nah kalau yang ini aja merasa kawan-kawan gini, bahasa doang nih disiapin. Berarti persiapannya udah matang. Karena bahasa ini udah setengah jalan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, persiapannya mencari kampus. LPDP tidak menyediakan kampus, tapi dia menyediakan list kampus. Sehingga list itu yang harus kita pilih sendiri gitu ya. Pilih sendiri, menelaah sendiri gitu kan, meneropong sendiri, cari di websitenya sendiri gitu kan, di website masing-masing kampus. Apa keunggulan dari kampus tersebut dan mengapa kita ke sana. Itu menjadi strong point ketika kita nanti diwawancara sama juri. Oh, berarti jurinya nanti yang mengulik ya. Kamu kenapa nih mau di kampus ini Kamu gitu mau ya? kampus mana? Kampus ini gitu kan. Alasannya apa? Ada pacar saya di situ. Wah, auto loss. Coret. Coret. Mas Anang tidak setuju. Berarti memang dari dari minat individunya juga kan, mau S2-nya konsentrasinya di bidang apa nih? Nah, jangan sampai pilih kampus ternyata nggak sesuai dengan bidangnya gitu. Betul sekali. Karena begini, kita pakai logika saja ya. LPDP uang negara. Pasti negara mengeluarkan uang, ada harapan atas istilahnya investasi lah ya, bahasa kasarnya. Saya berinvestasi dengan mensekolahkan anak bangsa agar nanti ketika dia kembali dia bisa memajukan Indonesia. Artinya dia kalau mau kuliah dipastikan carilah kampus-kampus terbaik. Disiplin ilmu apapun terserah, kampusnya apapun terserah, yang penting klop dan itu yang terbaik. Gitu. Jadi kalau misalnya dia kampus asal main ngambil aja misalnya kan, oh saya mau ngambil kampus ini, alasannya nggak kuat. Nah itu agak sulit ketika diseleksi di juri, ketika wawancara. Interview itu ya. Jadi itu poin yang penting juga ya, pemilihan tempatnya dan harus ada reasonable yang jelas gitu di sana. Oke, mantap. Terus apa lagi Pak? Dua ya kampus. Ketiga, ini mungkin lebih ke apa ya, kehidupan kita nanti selanjutnya. Kalau kira-kira negara yang kita tuju itu sulit kita untuk beradaptasi, lebih baik cari kampus yang lokal, daerah yang berbeda. Contoh misalnya ya, di Indonesia sih alhamdulillah kayaknya memang budaya kita sendiri bisa lah ya. Tapi kalau misalnya kita harus keluar, pastikan dulu memang tempat itu enak misalnya. Tapi beberapa negara, beberapa kampus besar biasanya ada di kota-kota besar, jadi nggak mesti daerah. Tapi ada beberapa cerita yang mungkin bisa saya sampaikan. Banyak kawan-kawan LPDP, kawan-kawan awardee, dia sudah berangkat, tapi dia tidak bisa menyesuaikan diri. Dampaknya apa? Dampaknya tidak bisa belajar dengan betul, dengan baik. Alhasil putus di tengah jalan. Jadi hal-hal yang sepele pun, masalah budaya, masalah masyarakatnya, masalah segala macam. Karena nggak cocok tadi itu ya. Kalau masalah yang belajarnya berat, ya itu nggak usah saya sebutin karena di kampus manapun pasti berat. Semuanya berat ya. Itu nggak usah saya sebutin. Mau dalam negeri apa luar negeri sama aja. Nah, tadi nyambung tadi. Dampaknya gimana tuh ketika putus tengah jalan tuh gimana tuh untuk yang penerima LPDP itu? Ya, berarti saya bicara tentang kontrak nih. Ketika kita lulus, nanti kita diberikan kontrak mengikat antara kita sebagai yang dibiayai dengan LPDP yang membiayai. Kita dibiayai dan LPDP yang membiayai. Nah, kontrak itu sudah dijelaskan bahwa
kita akan belajar dengan tekun, tidak akan melanggar Pancasila ya, seperti umum lah ya, seperti warga negara baik lah kayak Bu DJ ini kan. Seperti itu. Itu yang akan kita patuhi kewajibannya, sementara kewajiban LPDP yang membiayai kita, dia akan misalnya akan membiayai full gitu kan, selama 24 bulan untuk S2 atau misalnya 48 bulan untuk S3, biaya-biayanya semuanya ditulis. Termasuk juga salah satunya adalah kewajiban yang harus kita penuhi adalah kembali ke Indonesia. Balik lagi dulu ke pertanyaan tadi, bagaimana kalau misalnya kita tidak selesai gitu kan? Iya, putus. Ya, putus di tengah jalan. Putusnya bagaimana dulu? Pak. Oh, enggak ya. Putusnya gimana dulu? Kondisinya tadi tuh, kondisinya tidak sesuai dengan budaya dan sebagainya, kondisi gitu. ya gimana tuh? Masih ada ini sih, masih ada banyak cara kita untuk Reschedule gitu ya? Atau gimana? bukan reschedule sih. Reschedule tuh udah belakangan. Pindah Nggak bisa kampus, reschedule sih, pindah kampus nggak bisa sih. juga ya? Nggak bisa. Nah, jadi gimana tuh? Kalau kampus kita ke situ sudah taken kontrak, berarti kita di situ. Tiba-tiba Kalau- putus? Kalau putus nggak mampu balik, ya udah balik aja. Tapi kita nggak diminta membayar. Ganti ruginya, Ganti rugi anggaplah nggak? ternyata dari program 2 tahun, 24 bulan kan ya tadi ya Pak. Berarti kalau misalnya setahun nih udah dikuat-kuatin tapi ternyata nggak kuat pulang, berarti LPDP pun tidak akan meminta pertanggungjawaban atas 1 tahun yang udah dikeluarkan. Tidak Oh perlu. gitu. Sama juga Generous. misal saya kuliah 24 bulan, ternyata saya selesai 26 bulan. Apakah itu kan berarti kan di luar kontrak? 2 bulannya gimana? Ya 2 bulannya LPDP tidak akan memberikan penalti, tapi tidak memberikan biaya lagi. Oh gitu. Jadi kewajiban mereka sesuai kontrak 24 bulan, Berarti- dan kita yang pinter-pinter ya berarti ya. Jadi Bisa LPDP itu secara langsung berinvestasi lah ya. Iya. Berarti kalau dia gagal investasinya berarti gagal lah keuntungannya kan ya gitu ya. Betul. Betul ya, mantap ya. Jadi LPDP itu hanya untuk S2 dan S3, S1 nggak ada berarti ya? S1 kan banyak pintunya sekarang tuh kayak beasiswa BBM, Oh, BPA, iya. jadi SMPTN kalau dan LPDP sebagainya. juga kayak S1 terlalu jangan banyak double mungkin fund-nya ya. terlalu banyak. Terlalu banyak Jadi sih. fokus S2 saja sementara. S2. Kok boleh tahu nih Bang Ahmadi nih S2-nya di mana dulu? Ya, karena LPDP kan, nah gimana tuh? Saya kemarin S2-nya di program studi manajemen juga. Dulu waktu di Fakultas Ekonomi saya di manajemen. Selanjutnya di UGM di program Master of Science. Jadi saya gabung di prodi Master of Science tadi di UGM. Ya, kontraknya dengan LPDP sesuai target atau lebih dari target? Ya, gimana tuh kisahnya? Lewat. Ternyata lewat ya? Lewat 1 bulan. Lewat 1 bulan. 1 bulan doang, Bang. Tetap 24 bulan, tapi lewat 24 berarti 25 bulan ya? 25 bulan. Jadi ceritanya agak buka sedikit lah. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? UGM itu model kan UKT juga. Ada semua sistemnya itu sudah terpadu menggunakan sistem informasi yang baik lah ya UGM yang kampus besar kan. Nah, untuk masuk ke dalam ini pasti lulusan UGM ya. Iya, betul. Terus game. Kalau mau masuk ke semester baru benar-benar bisa dilayani oleh apapun lah pelayanan akademik, harus yang namanya membuka akun. Nah, buka akun bayar SPP dulu. Nah, Nanti kalau misalnya lulus lebih cepat baru ada persentase untuk kembali. ya. Oh yang 75, 75, 50 dan 0. Tidak ada 25. Ada 25, ya. Betul. Ingat. Nah, Itu biaya apa tuh? SPP. SPP-nya. Jadi SPP tetap kita bayar full 1 UKT. Kalau kita lulus 1 bulan itu masih kembali full. Hanya untuk buka akun aja supaya kita bisa dilayani dalam sistemnya itu. Mau daftar skripsi, tesis ke apakah gitu kan. Kalau kita masuk ke bulan kedua dibalikin 50%. Oh gitu. Bulan ketiga tidak kembali. Itu kampus UGM ya. Setahu saya kampus-kampus lain juga Ada kebijakan serupa ya? Mirip-mirip, konversinya sama-sama. Walaupun belum tentu nominalnya sama, sekitar 25% tadi. Ya. Jadi Bang Ahmadi dulu dibiayai per bulan apa per sampai selesai keluar dananya LPDP itu dari Menteri Keuangannya kalau tidak salah LPDP ya. Per bulan biaya hidupnya gimana, biaya kuliahnya gimana, bayarnya. Nah, atau kita talangin dulu nanti baru LPDP ganti atau gimana tuh prosesnya tuh. Nah, gimana Saya tuh? kalau ini diskusi tentang LPDP, saya paling suka ngomongin biaya. Oh, betul. Karena apa? Karena itu sangat memotivasi. Iya, betul. Itu motivasi. Duit. Duit Duit soalnya. gini Kita ya. bicara tentang duit, tentang dana pendidikan. Iya. Lembaga pengelola dana pendidikan, gitu kan. Saya paling suka kalau ngomongin biaya karena itu suka memotivasi orang-orang untuk semakin benar-benar mau masuk kuliah gitu. Nah, ini beberapa komponen biaya yang ada di LPDP yang katanya, saya nggak tahu, ini kata orang yang berburu beasiswa lebih banyak. Karena kan saya kebetulan alhamdulillah ikut Beasiswa LPDP, hunter gitu ya. langsung dapat itu alhamdulillah, ya rezeki banget lah.
Nah, ada beberapa yang benar-benar cari. Nah, orang-orang yang kayak gini nih, mereka kadang-kadang bilang LPDP itu komponen biayanya banyak, lengkap, dan tepat waktu katanya. Oh, itu yang paling penting sih, tepat waktunya. Tepat waktu. Nah, komponen biayanya yang pertama, yang jelas adalah namanya biaya pendidikan. Biaya pendidikan itu at cost, artinya berapapun kampus membebankan biaya kepada awardee, itu semuanya ditanggung sama LPDP. Mau berapapun pasti ditanggung sama LPDP. Mau dalam atau luar negeri. Dalam atau luar negeri, mau dia UKT, nanti tiba-tiba ada uang gedung, uang apa semuanya ditanggung. Itu namanya at cost. Maksudnya nggak ada lah, UKT kita bayar dulu atau kita lapor dulu ke LPDP baru LPDP bayar atau kita bayar dulu? Ini juga yang bikin termotivasi. Iya, gimana tuh? Sampai saya selesai di UGM, saya tidak pernah memegang uang SPP. Karena uang itu ditransfer langsung dari LPDP ke UGM. Jadi kalau saya buka akun saya itu selalu hijau. Sudah bayar. Tepat waktu. Sudah bayar. Tepat waktu berarti. Yang lain di grup kelas saya itu, ayo bayar SPP, ngingatin itu kan. Saya buka di grup saya sudah hijau sendiri. Gitu. Biar semangat lah ya. Iya, betul. At cost semua biaya. Tapi setahu saya yang namanya UKT tidak ada penarikan lagi kan. Berarti UKT. Itu at cost. Yang kedua adalah living allowance atau biaya hidup. Biaya hidup itu ada pagunya sendiri, ada perhitungannya sendiri. Kalau di Indonesia dibagi menjadi dua, satu kelompok provinsi dan di luar dari kelompok pertama. Kelompok yang pertama itu ada 5 provinsi, Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, satunya lagi saya lupa. Surabaya. Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan Medan. Oke. 5 ini dulu waktu saya kuliah tahun 2016. 16 ya. 14 itu masih cari info. Itu dapatnya 3.400.000 per bulan. Per bulan. Di luar dari ini, kalau misalnya saya kuliahnya pokoknya dari 5 provinsi ini lah, kan UGM di Jogja ya, itu dapatnya 2.900.000 dulu. Oh, karena tadi ya 5 Beda provinsi lokasi ini ya. living cost-nya lebih tinggi daripada Betul. daerah yang lain. Itu tahun 2018. Ketika saya lulus, naik. Mesti ngeluarin yang ini loh, Betul, ya. buat dinaik. Betul. Ya kayak kita dulu lah, sekolah itu kan, sekolah begini-gini aja. Sekali Iya. lulus, sekolahnya dia Wah, bagus. betul. Itu living allowance. Kedua, ada namanya book allowance atau tunjangan buku. Tunjangan buku di zaman saya, sekali lagi, pengalaman saya aja ya. Iya, Kalau betul. peraturan saya nggak tahu. Setiap 1 tahun dapat 10 juta. Ini langsung belak-belakan ya, biar clickbait lah. Iya, betul. Biar clickbait. Dapat 10 juta. Oh 10 gitu juta. ya. Langsung Setahun ditransfer dapat rekening berarti? Langsung ditransfer rekening, 10 juta per setahun. Karena kemarin saya S2, 2 tahun dapat 2 juta. 20 juta. 20 juta, sorry. Iya. Kalau S3, 3 tahun. 4 tahun? 40 40 juta. Tapi kalau 3 tahun udah selesai, berarti tahun keempat nggak keluar. Oh, berarti harus di 4 tahun kan? 4 tahun. Makanya orang berlama-lama ya, karena mengejar itu ya. Bukan berlama-lama, tepat waktu. Oh, tepat waktu tuh. Sesuai dengan kontrak ya. Betul. Selesai kontrak. Tepat waktu yaitu di bulan pertama tahun keempat. Iya, betul. Habis itu bulan kedua lulus. Bulan 2 lulus. Yang penting keluar dulu pokoknya. Songnya besar lah. Hebat Anda. LPDP Pasti anak akuntansi. LPDP minta laporan nggak kira-kira ketika penggunaan uangnya 10 juta benar nggak beli buku nih gitu. Nah, kadang kan ada juga mahasiswa yang lucu-lucu ini ya, yang Lucu lucu-lucu ya, ya, lucu. bukan yang aneh ya, yang lucu-lucu gitu ya. Zaman saya alhamdulillah tidak perlu. Tidak perlu. Sekali masuk, yaudah. Intinya gini, dulu tuh zaman saya itu bilang LPDP itu percaya pada awardee-nya. Karena kasus-kasus yang aneh-aneh itu belum banyak. Yakin lah pokoknya. Karena screeningnya tuh banyak, sampai ke screening terakhir kan psikolog. Jurinya itu psikolog. Jadi mungkin dipilih yang ya mau degree-nya sekarang minimal dia bisa baik lah, nanti nggak tahu lah intinya gitu. gitu. Ada penilaiannya sendiri. Pokoknya ketat penilaiannya itu. Itu book allowance. Nggak ada, pokoknya dikasih udah. Tapi nggak tahu belakangan ini katanya harus ada nota dan segala macam, saya nggak tahu. Kemudian SA atau settlement allowance itu kalau kita berasal dari provinsi berbeda dengan kampus tujuan. Saya dari Pontianak, pergi ke Jogja, ada namanya settlement allowance. Tujuannya apa? Itu untuk apapun yang berhubungan dengan settlement. Ketika pindah kos, saya butuh tempat tidur, butuh lemari, butuh rak, butuh transportasi, butuh apapun itu kan barang-barang segala macam, itu ditanggung di SA. SA itu berapa? SA itu 2 kali LA. Nah, kalau misalnya saya di Jogja berarti 29 kali 2, itu SA saya. Per bulan juga? 1 kali aja. Oh, satu kali aja. Settlement itu hanya satu kali berangkat.
Tuh. Karena dianggapnya nggak pulang-pulang ya? Pulang nggak pulang. Nggak kan dianggapnya. Dianggapnya nggak pulang, padahal sebenarnya pulang juga bisa ya, tapi pulang biaya sendiri hanya berarti. satu kali. Oke. Jadi kalau S3 pun yang 4 tahun ya dapatnya tetap sekali. Oke. Kemudian apa lagi ya? Pesawat pasti. Dan kita alhamdulillah dapat pesawatnya punya BUMN punya, berarti dapat Garuda. Oh, Oke. Saya dulu punya cita-cita saya pengen naik Garuda gitu kan. Ternyata Cita-citanya tulus Sederhana. dan ya? gratis lagi ya. gratis lagi. Nggak perlu bayar. Pontianak Jogja itu nggak ada Garuda, Betul. jadi harus ke Jakarta dulu. Jadi kalau misalnya saya ke Jogja naik Garuda, mau nggak mau kalau ke Jakarta. Oh, mau nggak mau ya Pak Mau Madi nggak mau ya. Mau nggak mau, Terpaksa. Naik Garuda kan. 2 kali berarti ya, 4 kali berarti. Belum balik 4 kali kan. Sekali. Sedang Pusing lah. saya tuh, aduh. Pengennya tuh langsung ke Jogja, Oh, nggak gitu. ada. Tuh, apalagi ya, biaya penelitian. Oh, Oh, iya. nanti di akhir dia. Di Di akhir akhir. atau keluarnya sekali juga sama. Itu pakai pengajuan. Oh, pengajuan. Kita bikin proposal, berapa kira-kira penelitian kita, duitnya berapa, itu nanti kita bikin proposal sederhana. Ada template-nya, kalau nggak salah cuman 1 lembar, 2 lembaran lah gitu. Nah, nanti baru kita ajukan keluar dananya. Kalau S2 ilmu sosial itu dapatnya 15 di tahun saya. Kalau yang pakai lab itu bisa sampai 25. Kalau dokter Ibaratnya saintis gitu lah ya. yang mesti Tapi pakai lumayan lab lah, atau 15 apa. tuh lumayan berarti kan. Betul. Untuk 1 kali penulisan itu ya. Nah, itu di zaman saya. Yang jelas sekarang inflasi nih Pasti. naik. Betul, naik, pasti. naik. Nah, jadi kalau cita-citanya saya mau kuliah supaya dapat titel, dapat ilmu, supaya saya pintar, itu kurang. Harus tambah lagi supaya dapat duit. Berarti orientasinya Motivasi ya, yang motivasinya. Motivasinya paling realistis sih Betul, sebenarnya ya. ya gitu ya. Ibaratnya ya karena kita hidup juga butuh Ya. uang. Banyak tuh. Cia. Oke, berarti ada lagi kira-kira biayanya, Bang Lagi Ahmadi. ya. Cukup banyak ya biayanya ya. Cukup banyak. Cukup menarik Itu berarti saya- buat itu teman-teman ini. Makanya kayaknya kalau ngeliat anak-anak LPDP nih makmur-makmur ya. Jangan nggak pandang saya. Jangan Kalau dipandang. ketahuan waktu kuliahnya kayak apa tuh ketahuan soalnya. Hedon ya. Hedon nggak maklum karena itu di Jogja ya Pak. Di Jogja. Bukan hedon sih, karena Jogja murah. Nah di Jogja itu Jogja murah, murah, jadi jadi kelihatannya puas. makan terus. Betul. Padahal kalau dihitung ya segitu tuh cukup untuk pengeluaran normal sih. Betul. Cuman karena tadi bonusnya di murah. Jogja murah. Jogja UGM enggak ya. Ini kampus apa sih? Kita nonton ya. Afiliasinya lebih senang ke sana kayaknya. Nah, berarti mungkin ini aja ya, pesan aja ya kali ya. Belum, dari belum, Bang masih Madi. ada nih. Oh, masih Ah, pengen masih tanya pengen lagi? bertanya nih. Kira-kira saingan LPDP itu beasiswa apa gitu? Yang mungkin Betul. agak mirip-mirip gitu kan? Aduh. Ah, jadi orang tuh punya pilihan gitu. Kalau LPDP dia nggak tembus, Kira-kira dia ke sini. apa lagi? Nah, kira-kira apa lagi? Yang Kalau gimana? saingan dalam tanda kutip punya negara nggak ada nggak untuk ada. S2 S3 ya. Oke. Karena Kalau- sekarang semua pembiayaan itu dalam satu pintu, pintunya LPDP. Tapi kalau Oke. S1 mungkin ya banyak lah, saya nggak tahu, mungkin dinas ini punya sendiri, dinas apa kementerian ini sendiri, kementerian ini sendiri. Tapi kalau misalnya S2 S3 setahu saya yang bisa dinikmati oleh masyarakat publik secara umum adalah LPDP. Kecuali memang dia saya pegawai Kementerian Keuangan, itu mungkin ada beasiswa sendiri, saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya beasiswa tok tanpa adanya tanpa adanya memisahkan antara negeri dan bukan negeri, mungkin swasta gitu ya? Ada nggak beasiswa pokoknya. swasta? Atau yayasan atau misalnya punya organisasi besar, biasanya kalau itu disaingin dengan yang di luar biasanya. Oh. Setahu saya ya, kalau di Berarti- dalam LPDP, walaupun di awal di LPDP, mereka juga kadang-kadang mencari beasiswa kayak anggaplah Erasmus, misalnya ke Eropa atau Atau misalnya mungkin ke Chevening. ini ya, katanya bisa juga dari kampusnya ya. Bisa juga dari kampus, Banyak ternyata ya pilihannya ya. banyak. Berarti kayaknya tadi ada bisikan sih, Nah, bisikan gaib ya? bisikan gaib. Sama saya begini. Tahu nggak sih kalau misalnya list-list kampus yang menerima beasiswa itu ngeceknya di mana tuh, Bang? Oke. Jadi setiap pembukaan pendaftaran itu selalu disertai dengan buklet yang bisa di-download di lpdp.com. .co.id ya, saya lupa. Domainnya saya lupa. Itu di-download, di dalamnya itu ada lampiran list-list universitas yang bisa kita masukin. Tapi, ada tapinya. Kalau kita punya tujuan kampus sendiri yang tidak ada di dalam list tadi, bisa kita ngajukan. Ada syaratnya tapi, kampusnya itu harus terakreditasi A, UNIF-nya, prodinya juga harus A. Dan kita harus punya
punya alasan kuat mengapa kampus Harus itu. di situ. Ada itu bukan 1-2 cerita, banyak. Di luar list, tapi disiplin ilmu dia terbaik itu di kampus yang di luar list Iya tadi. betul. Di sekolahin Bisa, nggak ya, masalah. Karena tadi ya niat awalnya minat tadi itu adalah kan. pokoknya investasinya ke manusianya tuh investasi. bener-bener pokoknya kamu harus terbaik di bidang kamu gitu ya. Bisa. Oh, mantap. Bisa. Yang penting kita keterima dulu di LPDP, jadi kita bisa audiensi Iya betul. sebelum tanda tangan kontrak. Kalau nggak Oh, salah, ada pertanyaan juga nih. gimana tuh? Kadang kan kita penasaran nih LOA dulu Atau atau kita prepare Sponsorship dulu. sampai masuk ke LPDP dulu. ini juga ada 2 jawaban nih. Nah, gimana tuh? Ini LOA kayaknya bisa dulu. sampai 2 sesi nih. Ya. Ada yang ngambil LOA dulu, ada yang juga ngambil sponsor dulu. Tergantung. Nih, ini memang membingungkan juga nih pertanyaannya, tidak ada kayak ayam sama Habisnya. telur, mana duluan yang nggak ada. mana Betul. Ketika saya mau beasiswa dulu, ketika dia ada di depan juri nanya, kamu sudah ada LOA belum? Ketika saya mau daftar ke kampus nanya, kamu sudah ada sponsor belum? Jadi yang mana yang baik? Ya disesuaikan saja lah. Karena dua-duanya sama-sama baik dan dua-duanya sama-sama punya ada endingnya lah. Oh, berarti mesti pintar-pintar antisipasi Pintar-pintar ya antisipasi. sama waktu ya. Waktu benar. terutama. Gini, kampus itu biasanya kalau kita daftar kalau S2 ya, saya nggak tahu kalau S1 di Indonesia. Kalau S2 mau di Indonesia sendiri pun udah ada, itu program intake. Kita masuk dulu, ikuti dulu segala proses pendaftaran. administrasinya Ketika dia. lulus, kita bilang sama admisi, saya mau kuliahnya semester depan. Oh. Atau saya mau kuliahnya 2 semester lagi. Itu bisa. Oh, bisa ya. Nah, kalau S1 nggak tahu ya, belum bisa kayaknya. Kalau di luar negeri, S1 sih setahu saya udah bisa. Nah, kalau beasiswa, saya ngomong LPDP saja, saya di database lain, itu ada keterangan ketika saya lulus, diterima atau dianggap lulus sama juri, berarti kan kita calon awardee nih. Iya. Belum awardee itu ketika tanda tangan kontrak. Kita baru dinyatakan lulus. Ketika kita dinyatakan lulus sampai mendapatkan kampus, itu jaraknya adalah 1 tahun. Dalam 1 tahun, jika kita tidak mendapatkan kampus, maka kita dianggap gugur. Jadi walaupun udah lulus, jangan senang dulu. Betul. Nah, tapi ada tapinya. Kalau dalam 1 tahun itu tidak lulus, tapi alasannya kuat, misalnya disiplin ilmu saya hanya ada di kampus itu, saya nggak lulus 2 kali. Nah, kayak gini, alasan kayak gini masih bisa diperpanjang. Oh, tapi Dan itu banyak ceritanya. rasionalitasnya dipertimbangkan ya. Pertimbangkan. Tapi kalau ditanya, kenapa kamu sampai setahun nggak dapat? Oh, saya kerja dulu Pak, ada pelatihan, ada proyek, ada udahlah. Itu I'm dari sorry, biaya. goodbye. I'm sorry goodbye. Itu banyak Pak cerita kayak teman satu PK saya misalnya, dia udah hampir mau tahun kedua, baru dia keterima. Tapi nggak masalah. Nggak masalah. Itu masih bisa diaudiensikan lah. Di zaman saya. Sekali lagi semuanya saya bicara di zaman saya ya, karena sekarang peraturan kan cepat nih. Cepat lah perubahannya. Oke, mungkin terakhir ya. Ini Terakhir. pertanyaan yang menutup ini mungkin ya. Betul. Kan tadi di awal disebutkan bahwa ketika LPDP itu kembali ke negara asal dan melakukan sesuatu aktivitas gitu ya. Nah, kira-kira aktivitas Bang Ahmad ini dia apa nih setelah selesai LPDP? Melakukan apa buat Indonesia karena sudah dibiayai, dan juga ada kasus kemarin kan kalau nggak Iya. salah Wah. yang dibiayai ternyata tidak mendukung Indonesia. Apakah salah satunya Bang Hamadi mungkin? Nah, mungkin sebelum dijawab, kita cut dulu ya. Kita masuk ke sesi berikutnya. Oke, boleh. Siap. Berarti nanti tunggu lanjutannya di sesi yang berikutnya.